Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cuda. Pada hari ini, karena sudah ramai sekali orang yang mengomentari dan mencela berbagai macam tentang Syahrini, bahkan mereka tidak mempercayai bahwa Syahrini dengan Reno Bara maksudnya akan berjodoh dan bertahan lama. Baik, kali ini datang seorang nujum gitu kan. Kalau di Aceh itu nujum namanya, bukan dukun gitu. Ada Mbah Dukun. Gitu kan. Nah, ini akan kita kupas secara tuntas dengan kitab Tajul Muluk. Nah, sebenarnya kitab ini tidak boleh dipelajari karena ini menimbulkan kesyirikan kita, karena dianggap kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh mempelajarinya gitu. Nah, kalau untuk sekedar share atau apa namanya istilahnya pengetahuan untuk membenarkan hal yang sudah terjadi, ini kan saya cuman mengklarifikasi maksudnya yang sudah terjadi, kan belum terjadi gitu. Jadi di sini saya akan mengklarifikasi bahkan dalam kitab ini kalau kita hitung itu kan si Luna Maya dengan si Ariel dulunya itu memang mereka tidak akan berjodoh. Setelah kita hitung-hitung, kita lihat semua, kita cari berdasarkan kitab ini, mereka tidak akan berjodoh. Dan di sini juga Luna Maya Ahmad dan Ahmad Dhani juga bercerai, diceritakan di sini, termasuk Sofia Lajuba hari itu bercerai juga dengan Indra apa namanya suaminya. Pokoknya intinya artis-artis kondang itu juga dibahas di sini. Maksudnya bisa kita hitung gitu, apakah mereka akan langgeng atau tidak gitu. Kenapa dulu saya tidak bahas? Karena sebenarnya tidak boleh. Misalnya saya duluan mengatakan misalnya bahwa si Raffi dengan Nagita akan bercerai gitu kan tidak boleh, karena mereka kan belum bercerai, nggak mungkin kita katakan seperti itu kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah terjadi baru saya katakan, karena saya tidak mau mendahului Allah gitu. Nah, ini adalah namanya nujum kalau di apa di Aceh gitu. Nujum orang yang melihat perjodohan, intinya gitulah. Kalau saya nggak percaya sih, cuman karena ini sudah terlanjur jadi saya bahas ya. Jadi si Reno Barak itu jelas sebenarnya sudah saya bahas sekali ini kan menurut Al-Quran, tapi ini kita bahas sekali lagi. Jadi si Reno Barak itu dia 20 gitu. 20 itu adalah surat Toha gitu kan. Toha, jadi Toha nggak ada arti. Nah, kalau si Syahrini 22, jadi dia kan itu kita hitung jumlah namanya semuanya. 22 itu adalah Al-Haji gitu. Al-Haji, bayangkan tuh haji gimana ramenya orang kan. Maksudnya kapan sepi sih gitu, nggak pernah sepi tuh kan. Maka mana ada pernah sepi gitu, nggak ada sepi karena selalu orang mengunjungi ke sana gitu. Begitu juga dengan Syahrini, apapun yang sedikit dilakukan oleh dia maka orang akan menuju ke dia semuanya gitu. Itulah pada intinya ketika kita memberi nama anak, memberi nama perusahaan, memberi nama apapun harus sesuai dengan kenyataan, jangan salah beri nama gitu. Selanjutnya sudah satu. Selanjutnya si Syahrini dengan si Reno Barak itu jelas sekali. Jika nama mereka berdua tanda kutip kita gabungkan, maka itu akan timbul angka 42 yang artinya adalah musyawarah. Jadi saya perkirakan nih pernikahan mereka akan panjang sekali, karena tidak akan pernah terjadi bentrok atau sesuatu hal, karena setiap ada masalah pasti akan dimusyawarah. Itu 42 itu. Jadi jelas sekali bahwa pernikahan mereka itu memang sudah takdir dan sudah jelas sekali. Kalau ada orang-orang yang meramal tidak dengan bisikan-bisikan syaitan, silahkan, kita hanya berpegang kepada apa yang kita pelajari yang jelas. Walaupun ini maksudnya tidak jelas, ini tidak kita gunakan untuk hal meramal gitu, cuman karena saya ingin meluruskan saja gitu. Sebenarnya tidak hanya itu, banyak sekali hal-hal yang misalnya di Aceh ya gitu. Karena saya tinggal di kota Banda Aceh, jadi saya perjelas gitu. Sesuatu yang kita beri nama itu harus jelas. Umpamanya di Aceh itu ada kapal gurita gitu kan. Gurita itu adalah ikan yang berada di dasar laut gitu. Jadi dia tidak akan pernah bertahan di atas laut gitu, atau di permukaan laut untuk berlayar gitu, nggak bisa, karena dia pasti akan tenggelam gitu.
pasti akan tenggelam karena gurita. Gurita kan hidupnya di air, otomatis dia akan tenggelam. Selanjutnya saya contohkan lagi yang di Aceh. Gubernur Aceh dulu, yang dulu sekali itu namanya Abdullah Putih, setahu saya. Abdullah Putih itu dia pernah beli kapal gitu kan, kapal terbang kapal. Jadi diberi nama Cempala Kuning. Cempala Kuning itu tidak terbangnya nggak tinggi, makanya sekarang dia disita di sana di Jakarta. Kemudian ada juga Selawah Darah, Selawah Agam gitu. Selawah itu adalah gunung gitu kan, gunung nggak bisa terbang, tentu dia menetap. Makanya sekarang itu Selawah Darah itu dengan Selawah Agam itu tertancap sampulnya di mana, di Bang Bintang gitu, nggak bisa terbang gitu kan. Terus yang satu lagi katanya di Jakarta ya, gitulah intinya. Jadi kita kasih nama itu yang sesuai gitu. Kalau nggak sesuai ya nggak akan maju gitu. Sama juga itu namanya kalau dalam ilmu ekonomi namanya studi kelayakan bisnis. Jadi kita sebelum berbisnis harus kita pikirkan secara matang-matang judul nama dari perusahaan kita harus benar-benar kita tata, kita beri dengan benar-benar, jangan asal-asalan. Jadi cukup sekian dulu video saya. Jangan lupa kalian subscribe.